Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Mukhlis dalam pelajaran bahasa Arab. Silahkan dibuka buku paketnya. Ini tadribat ya, halaman 10. Rokmul asyarah. Rokmu asyarah ya, halaman 10. Tadribat ini latihan, nanti latihan sendiri aja ya. Ini saya kasih tahu saja ya, latihannya apa. Ajri al-hiwaro mutabiqon bisurati. Praktek hiwar atau percakapan sesuai dengan gambar berikut ini. Contoh misalun itu contoh ya. Misalun Umar dan Utsman, percakapan antara Umar dan Utsman. Aina misbah? Al-misbahu fil hujrati. Aina itu di mana? Misbah itu lampu. Ya. Di mana lampu? Utsman menjawab, al-misbahu fil hujrati. Lampu itu di kamar. Yang kedua, antara Khadijah dan Nabilah. Aina tilfazu? Di mana televisi? At-tilfazu 'alal maktabah. Televisi di atas meja. Itu contoh percakapan. Nah, ini kalian bikin percakapan sesuai dengan gambar ini. Contohnya tadi. Ya, sekarang meja, tanyakan meja. Aina di mana meja? Berarti aina al-maktabah ya. Al-maktabah umpama di depan kursi, berarti di depan itu amama. Amama kursiyun. Terus yang kedua, kursi. Di mana kursi? Berarti aina kursiyun. Jawabannya al-kursiyu di belakang meja, umpama berarti waro'a, bagiannya waro'a maktabah. Itu. Ini sekalian bikin percakapan sendiri, ini untuk latihan aja. Kemudian latihan yang kedua ini ada akmilil hiwarot tali mutabiqan bisurati. Lengkapilah percakapan berikut sesuai dengan gambar ya. Nih contohnya Hamid dan Hafidz. Ainal kitab, sesuai dengan gambar ya. Gambarnya di atas meja, berarti al-kitabu ala maktabun ya, alal maktabi. Aina kitab, berarti jawabannya al-kitabu ala maktabi. Yang kedua, madza fil matbahi? Apa yang ada di dapur? Nah, fil matbahi ya, itu gambarnya kulkas ya. Kulkas itu bahasa Arabnya salajatun. Salajah itu kulkas. Madza fil matbah? Apa yang ada di dalam dapur? Fil matbahi salajati berarti ya. Kemudian yang ketiga ya, ainal wisadah ya, di mana bantal ya. Bantalnya gambarnya di mana itu? Di atas kasur, berarti al wisadatu ala firoshi ya, ala firoshi gitu, dan seterusnya ya. Nanti di pelajari sendiri untuk latihan sendiri di rumah. Itu kemudian kita ini materi lagi mutolaah ya, ulasan. Iqra walahid, baca dan perhatikan. Baca ini gambarnya televisi ya, di atas meja. Percakapan lagi nih ya, contohnya percakapan. Aina tilfazu? Di mana televisi? Tilfazu alal maktabi. Televisi di atas meja. Tapi yang perlu diperhatikan ini yang tulisan merah. Ala dan banyak ada kasroh ya. Ala ini merupakan huruf jar ya, nanti saya jelaskan di belakang ya. Perhatikan dulu ya. Ala dan bi ya, setiap ada ala ya, nanti kata selanjutnya itu harus pakai kasroh. Setiap kali ada ala dan min, ada fi, ada ila ya, harus pakai kasroh
kata setelahnya. Contohnya ini, aina tilfazu alal maktabi, min ayyi syai'in al-qamisu, ya, al-qamisu minal qutni, mina qutni, ya. Halit tilfazu alal maktabi, na'am at-tilfazu alal maktabi. Semuanya alal maktabi minal qutni, ya. Halil qamisu minal qutni, na'am al qamisu minal qutni. Madza fil matbahi, fil matbahi, fil matbahi mauqidun. Mata tadhabu ilal masjidi, ila masjidi, ya. Adhabu ilal masjidi fis sobahi, ya, ada fi maka sobahi. Kemudian hal fil matbahi mauqidun, na'am fil matbahi mauqidun. Hal tadhabu ilal masjidi mubakkiron, na'am adhabu ilal masjidi mubakkiron. Ya, jadi ini geser ke qawaid, ya. Para pelajar yang soleh, pada bab ini kita akan mempelajari tentang huruf jar atau harf jar. Apa itu harf jar? Huruf jar dalam bahasa Arab sama halnya dengan preposition dalam bahasa Inggris atau kata depan dalam bahasa Indonesia. Kata depan itu, ya, huruf jar. Huruf jar di sini disebutkan ada 4, ala, kemudian mina atau min, fi, dan ila. Ala itu di atas, min itu dari, fi itu di dalam, ila itu ke. Itu semuanya huruf jar atau huruf, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kata depan. Nah, setiap kalimah itu bahasa Arab, ya, sebenarnya, ya, artinya kalimah itu kata. Setiap kata yang diawali dengan huruf jar, ya, itu harus jadi kasroh, jadi jar kasroh, ya. Contohnya ilal masjidi, bukan ilal masjidu. Itu aturan dalam bahasa Arab, ya. Jadi semua kata apabila diawali dengan huruf jar itu harus kasroh harokatnya, ya. Kaidah huruf jar, kata yang terletak setelah huruf jar harus majrur. Majrur itu salah satu tandanya adalah berharokat kasroh atau kasroh tanwin kasroh, ya. Itu. Yang kedua, berharokat kasroh jika menggunakan alif lam, dan berharokat kasroh tanwin atau tanwin kasroh apabila tidak menggunakan alif lam, ya. Nanti saya contohkan di bawah, ya. Gini, kalau menggunakan alif lam, ya, al-qalamu, gitu, ya. Kalau ada huruf jarnya, ya, maka jadi alal kolami, gitu, ya. Jadi kasroh. Tapi kalau kolamun nggak ada alif lamnya, jadi alal kolamin, gitu, ya. Artinya begitu. Jadi kalau harokat kasroh itu jika menggunakan alif lam. Tapi kalau tanwin kasroh itu apabila tidak menggunakan alif lam. Kemudian huruf jar atau harf jar bisa terletak di depan kalimat atau di tengah kalimat. Tuh, nggak harus di depan tapi bisa di
tengah. Contohnya al-qalamu 'alal maktabin. Nah, al-kitabu 'alal kursiyyi. Nah, kemudian yang nomor 4, untuk mempermudah lihatlah tabel berikut nih. Saya jelaskan lebih detail. Huruf jar itu adalah kata depan. Tapi kata depan tidak harus di awal kata. Bisa di awal kata, bisa di tengah. Itu artinya huruf jar, ya. Kata yang terletak setelah huruf jar ini semuanya harus bertanda kasroh atau majrur, ya, bertanda kasroh atau tanwin kasroh, ya. Terus apa ciri-ciri yang bertanda kasroh, apa ciri-ciri yang tanwin kasroh? Kalau dia itu tidak ada alif lamnya, itu berarti harus tanwin kasroh, ya. Contohnya ini, ya, maktabun ini kan aslinya kan maktabun, tapi kalau setelah hala jadi maktabin, bin ya, bukan bi, karena nggak ada alif lamnya. Tapi kalau ada alif lamnya, ya, jadi alal maktabi. Itu semoga bisa dipahami, ya. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan lebih lanjut. Itu kemudian, ya, semua kata yang tidak ada alif lamnya apabila jatuhnya setelah huruf jar itu harus tanwin kasroh. Contohnya ini al-qalamu 'alal maktabin. Nah, maktabin ini kan tanwin kasroh karena tidak ada alif lamnya. Al-ma'u fi dalwin. Nah, ini enggak ada alnya jadi tanwin kasroh. Ana adhabu ila madrasatin. Ini tanwin kasroh, ya. Karena tidak ada alif lamnya. Nah, kalau ada alif lamnya itu harus kasroh bukan tanwin kasroh. Contohnya al-kitabu 'alal kursiyyi, ya, yi bukan yin karena ada alif lamnya. Al-maktabu fil fasli, bukan lin, ya, bukan faslin karena ada alif lamnya. Ana arji'u ilal baiti, bukan ana arji'u ilal baitin, ya, karena ada alif lamnya maka ilal baiti. Nah, ini kata depan yang berada di tengah kalimat. Kalau kata depan yang di awal kalimat ini contohnya alal maktabi. Nah, bukan alal maktabin, ya, karena ada alif lamnya. Alal maktabi kolamun. Alal kursiyi, bukan alal kursiyin, ya, tapi alal kursiyi karena ada alif lamnya kitabun. Fidalwi ada alif lamnya jadi wi, fidalwi maun, fil fasli maktabun. Itu kaidah tentang huruf jar. Itu dulu, ya, itu dulu. Semoga ini bisa dipahami oleh anak-anak semua. Nanti kalau ada yang belum paham, ya, bisa ditanyakan langsung ke saya. Insya Allah kalau nanti diulang-ulang terus bisa paham, ya. Segitu dulu dari saya, ya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.